Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya kemuliaan Tuhan memenuhi hati setiap kami, ketika kami boleh mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh bersuka cita atas segala perintah dan segala ketetapan-Mu. Tuhan berfirmanlah melalui hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan meneduhkan setiap hati kami, supaya kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan masuk di dalam satu tema tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan membacakan dari Lukas pasal 13, tadi kita sudah baca ayat 6 sampai dengan 9. Saya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat ke-5 sebagai pengantar karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua, ayat 1 sampai ke-5, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara yang kasih Tuhan, 5 ayat ini mengantar kepada khotbah hari ini perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Saya akan mulai dengan deskripsi tentang pohon ara. Bagi kita di Indonesia mungkin tidak terlalu familiar dengan pohon ara. Kita lebih familiar dengan pohon mangga. Di depan gereja ini ada banyak pohon mangga. Tapi waktu di zaman Israel, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu pohon ara menjadi satu hal yang biasa buat kehidupan orang Palestina, orang Israel pada waktu itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara, bukan pohon-pohon yang lain. Tentunya ada pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. 3 pohon yang sangat terkenal dan dikenal baik oleh orang Israel pada waktu itu. Saudara, kalau perhatikan pohon ara, ini biasanya tumbuh di alam bebas, di hutan, dan juga bisa tumbuh di pinggir jalan. Tapi menariknya kali ini kita memperhatikan pohon ara ini tumbuhnya ditanam di kebun anggur, bukan di jalanan, bukan di hutan. Yang kedua, kalau kita perhatikan daripada daunnya, daun ara ini cukup lebar, sehingga pada waktu kita melihat kisah Adam jatuh dalam dosa, maka daun ini bisa dipakai untuk dijadikan cawat, untuk tutup kemaluan daripada Adam dan Hawa. Buahnya bisa langsung dipetik, dimakan, mengandung banyak gizi. Saya perhatikan beberapa artikel mengatakan banyak mengandung kalsium, potasium untuk kesehatan tulang supaya enggak kropos, jadi padat, tidak kropos, buahnya manis. Kalau dikeringkan bisa dijadikan kue. Biasa ibu-ibu suka keringkan buah ini dijadikan kue yang bergizi. Sekali lagi inilah gambaran tentang pohon ara. Jadi kalau saudara dengar pohon ara, dalam bahasa Inggris disebut fig tree, pohon ara, maka ini gambaran seperti ini. Waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan pohon ara, maka tidak lain adalah untuk mengatakan bahwa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus setiap pemilik daripada pohon ara adalah daunnya, bukan. Batangnya, bukan. Apanya saudara? Buahnya. Itulah sebabnya perumpamaan ini mulai menggambarkan tentang ada pohon ara yang herannya ditanam di kebun anggur. Maka ada beberapa komentari teolog, para ahli mengatakan ini hal yang lumrah bagi orang Israel kalau pohon ara ada bersama-sama dengan pohon anggur.
Tapi teolog yang lain berkata, enggak, ini adalah tanah yang subur. Kalau orang tanam pohon anggur, itu tanahnya pasti lebih subur. Dipersiapkan, diolah dengan lebih baik dibandingkan kalau orang itu tanam pohon ara. Maka teolog lain berkata kalau pohon ara ada di kebun anggur, ini berarti sudah dapat dipastikan dia akan berbuah. Karena nutrisi daripada tanah itu sangat baik, sehingga pohon ara ini dapat dijamin pasti berbuah dan buahnya itu baik. Tapi ada teolog yang lain berkata, perhatikan baik-baik. Pada waktu saudara baca Matius 21 ayat 19 nanti kita akan melihat pohon ara bisa tumbuh di pinggir jalan. Jadi menarik, pohon ara yang diceritakan dalam perumpamaan ini, dia bisa tumbuh di hutan, dia bisa tumbuh di pinggir jalan, dia bisa tumbuh di dalam kebun anggur yang tentunya tadi tanahnya sudah begitu baik. Saya berkesimpulan ketika membaca berbagai pandangan daripada para ahli ini, pasti pemilik daripada pohon ara ini sangat berharap, aku sangat berharap supaya pohon ara yang aku tanam di dalam kebun anggur harus menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas. Kenapa? Karena aku sudah berupaya, aku tanam di dalam kebun anggur. Saudara, diharapkan satu pohon ara dalam paling lama 3 tahun harus menghasilkan buah. Saudara, kalau tanam sesuatu, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang suka tanam tanaman buah-buahan. Kalau kita beli pohon buah-buahan, maka yang kita harapkan memang bukan daunnya, bukan batangnya yang besar, tapi jelas sederhana sekali. Pasti kita harapkan buahnya. Di depan ini banyak pohon mangga. Satu hari teman saya pernah sampaikan juga di sini, mungkin datang ke sini, ini banyak pohon mangga, ada puluhan, mungkin 100 lebih. Kok gua nggak pernah lihat buahnya? Saya bilang nggak tahu. Coba kamu tanam, beli pupuk sana, suruh siapa gitu. Dia bilang pasti pupuk supaya ini jangan sampai begini banyak pohon mangga nggak ada buahnya. Karena buat apa ada pohon mangga tapi tidak ada buah mangga? Sangat masuk akal pertanyaan teman saya ini. Tapi saya pikir kalau kita beli pupuk mau berapa banyak ini? Dia bilang coba gereja beli, tanam, digali, kasih pupuk, siapa tahu gereja yang di depan gereja pohon mangganya pada berbuah, yang lain pada enggak, jadi nanti orang pada tanya, kata teman saya begitu. Terus saya yang pikir-pikir, kayaknya mungkin belum waktunya kali ya berbuah. Ternyata betul, sekarang sudah banyak buahnya, walaupun seringkali kalah cepat dengan orang-orang yang buahnya ada tapi nggak sempat mencicipi. Nah, pemilik daripada pohon ara ini tiap tahun dia datang, karena pohon ara itu punya kecenderungan bisa 1 tahun pertama, tahun kedua bisa sudah ada buahnya. Dia datang terus, dia datang sampai tahun ketiga, dia bilang aku sudah datang dan datang dan datang. Tapi nggak ngelihat. Di dalam ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan, ini kalau aku datang terus nggak dapat hasilnya, nggak lihat buah, ini buat apa? Nggak ada buah sama sekali, cuma ada daun-daun 3 tahun loh. Aku kasih kesempatan. Kalau pemilik ini saudara dan saya, kita akan merasa ini rugi. Aku sudah taruh di kebun anggur yang begitu bagus, harap pohon ini bisa berbuah. Tapi nggak dapat apa, ini merugikan, mengambil nutrisi dari tanah yang harusnya buat pohon anggur. Sekarang aku kasih kamu juga tidak berbuah. Akhirnya dia panggil pengurusnya, sudahlah tebang saja ini pohon ara yang tidak berbuah. Buat apa dia ada di sini ngambil makanan nutrisi? Heran. Ayat 8 sampai 9. Lukas 13 yang tadi kita baca. Tuhan, kata yang urus, mungkin bagian bersih-bersihkan itu kebun, dia kasih pupuk, dia bilang begini, Tuhan, biarkanlah pohon ara itu, maksudnya dia, pohon ara itu, tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Jadi cangkul tanah sekeliling itu tujuannya buat apa saudara? Supaya tanahnya kan jadi gembur, supaya kalau datang itu air nggak langsung
Kalau tanahnya padat tidak bisa sampai ke dalam. Maka digemburkan, dikorek-korek supaya gembur. Aku akan cangkul tanah sekeliling daripada pohon ara ini. Aku akan apa lagi? Memberi pupuk kepadanya. Lalu dia akhiri, mungkin, kata mungkin di situ, dia juga nggak tahu. Kalau aku sudah cangkul tanah sekelilingnya, aku sudah kasih pupuk, apakah pohon ara ini tahun depan kasih waktu 1 tahun lagi? Siapa tahu pohon ara ini berbuah. Jika tidak, apa dikatakan? Tebanglah dia. Dari awal pemilik ini berkata, tebang saja. Tapi pengurus daripada pohon ara ini dan juga ada pohon anggur di sana, jangan, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Aku cangkul, kasih pupuk, kasih nutrisi lagi lebih baik. Siapa tahu, mungkin kalau dikasih kesempatan 1 tahun akan berbuah. Apa yang mau disampaikan di dalam perumpamaan ini? Dan diakhiri, kalau tidak, tebang saja pohon itu. Kalau ditebang, gimana saudara? Mati bukan? Ya udah selesai. Gak ada lagi pohon ara itu. 4 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, dari bagian ini sebetulnya Tuhan mau kasih tahu apa sih? Tuhan mau kasih tahu seperti gambaran pohon ara, ketika manusia hidup, maka manusia juga diharapkan, saudara dan saya adalah milik daripada sang pemilik pohon ara itu. Filipi pasal 1 ayat 22, Paulus berkata kepada orang Kristen di Filipi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bagaimana? Bekerja, memberi buah. Bekerja, memberi buah. Artinya Paulus mau katakan kalau aku masih hidup nih, aku bisa masih narik nafas. Artinya apa? Artinya Tuhan seperti pohon ara tadi, masih kasih kesempatan kepadaku, kepada saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah masing-masing, dan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya saudara dan saya, kita semua bisa apa? Berbuah. Saudara, kalau kita perhatikan gambaran pohon ara, memang Tuhan menggambarkan Israel. Kalau konteks sekarang orang percaya, pohon ara adalah orang-orang Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 25 dikatakan, sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan, kota Dan maksudnya, sampai Beersheba seumur hidup Salomo. Jadi gambaran kesejahteraan orang Israel, orang yang percaya kepada Tuhan, kamu lihat saja pohon aranya. Kalau pohon aranya berbuah, maka artinya itu Tuhan memberkati. Kalau sekarang ada orang bilang kalau dapurnya masih ada ngebul, masih ada nasi di sana, masih dapur ngebul, masih ada berkat. Kalau dulu, kalau ada pohon ara yang berbuah, itu menandakan ada berkat Tuhan. Sebaliknya, kalau pohon ara tidak berbuah, saudara ingat Habakuk pasal 3 ayat 17, ketika Tuhan menghukum Israel, sekalipun pohon ara tidak berbuah. Lebih jelasnya lagi lihat Yeremia pasal 8 ayat ke-13. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunnya sudah layu, sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Jadi apa? Malapetaka besar, hukuman besar kalau pohon ara tidak berbuah di Israel. Artinya kalau hidup orang Kristen tidak lagi berbuah, tidak lagi menghasilkan buah-buah rohani, artinya tidak ada berkat Tuhan. Saudara dan saya merenungkan bagian ini perumpamaan kelihatannya sederhana. Tapi waktu direfleksikan ke hidup kita, ke hidup saudara, maka menggentarkan hati dan jiwa kita. Apakah saya berbuah? Apakah hidup saya sekedar ada di dalam kebun anggur tapi tidak menghasilkan apa-apa, lalu ambil nutrisi, ambil anugerah, ambil berkat,
asal hidup saja, tidak punya dampak bagi sekeliling kita. Bahkan ketika orang melihat kita, dia tidak tertarik jadi orang Kristen. Sedih sekali saudara. Dulu ada seorang berkata, aduh Pak, kalau saya lihat ibu itu Pak, aduh saya gak tertarik Pak jadi orang Kristen. Saya bilang kenapa? Karena hidupnya saya tahu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti Minggu dia ke gereja Pak, tapi Senin sampai Sabtu saya tahu persis. Jadi bagaimana saya mau jadi orang Kristen? Waduh, sedih gak saudara kalau ketemu ada orang seperti itu? Saya katakan, mari Pak, kenal Tuhan, datang beribadah pada Tuhan. Saya gak tertarik Pak Randy. Gak tertariknya sama siapa? Ya itu, lihat orang itu. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, hamba Tuhan sekalipun banyak menjadi batu sandungan, tidak menghasilkan buah. Maka di bagian ini Paulus tekankan, kalau aku masih tetap hidup dalam dunia ini, tidak ada tujuan lain yang Tuhan berikan kepadaku, supaya apa? Aku boleh berbuah. Amin saudara. Tentu saudara akan bertanya, Pak, bagaimana kalau orang sudah lanjut usia? Saya yakin saudara, Tuhan tahu persis dari anak sekolah minggu sampai yang berusia lanjut 90-an, Tuhan tahu. Bagaimana caranya saudara dan saya tetap bisa menghasilkan buah. Karena pada waktu penciptaan, Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan kasih perintah, sebelum manusia jatuh dalam dosa, kamu harus mengusahakan dan memelihara Taman Eden di mana aku berikan kepada kamu. Itu peristiwa itu, perintah Tuhan, kamu harus jadi berkat, kamu harus kerja, usahakan, pelihara, gak boleh diam-diam aja. Artinya apa? Seumur hidupmu, kamu harus terus produktif, tidak boleh, ya sudah. Kapan ya nomornya keluar? Nomor apa maksudnya? Ya dipanggil pulang. Itu yang saya ketemu di Panti Werda, di satu tempat Panti Werda. Ketika ngobrol-ngobrol, Ibu, Bapak tunggu apa di sini? Kerjanya, kegiatannya apa aja? Ya nggak ada apa-apa Pak, saya cuma nunggu nomor. Nomor apa maksudnya? Ya nomor dipanggil pulang. Oh begitu? Ya di sini mau ngapain lagi? Cuma nunggu dipanggil pulang. Sedih nggak saudara? Seharusnya orang percaya, kalau kita baca dari bagian firman Tuhan, baik perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah ini, maupun yang Paulus katakan, tidak ada kata lain, kecuali kita seumur hidup mesti masih bisa berbuah. Pemazmur berkata, sampai lanjut usia pun, dia tetap segar, tetap gemuk dan segar. Di dalam Mazmur itu gemuk itu bukan bicara gemuk ininya, tapi gemuk dalam arti segar, tetap. Orang kalau kita nggak usah ngomong saudara, kita lihat muka seseorang itu terus kita ingat, kita jadi dapat berkat. Ketika mengingat orang itu, dia hadir aja nggak usah bicara, ngelihat orang itu, kita udah merasakan, aduh kamu, kehadiran kamu jadi berkat. Ini namanya seumur hidup, sampai kematiannya pun kalau diceritakan jadi berkat. Jadi saya semakin yakin bahwa Sang pemilik pohon ara, pemilik jiwa saudara dan saya, dari mulai kita lahir baru kenal Kristus sampai satu hari kita dipanggil pulang, maka dalam kurun waktu hidup kita pasti akan jadi berkat berbuah. Amin saudara. Apapun itu, termasuk ketika kita sedang sakit, kita tetap bisa jadi berkat. Saya sudah melihat banyak, kita sudah bahas di dalam kelas pemahaman Alkitab. Philip Yancey menuliskan tentang mengapa saya menderita. Orang-orang yang menderita karena penyakit-penyakit tertentu, justru di dalam penderitaan, kesulitan, penyakit, bahkan menjelang ajal pun tetap bisa menjadi saluran berkat. Amin saudara. Kalau kita memahami ini, maka kita semakin bersyukur. Saya teringat ada seorang ibu di satu kota, dia sudah usia lanjut, setiap kali orang datang pengen doakan ibu itu, karena ibu ini dari muda begitu setia, sekarang dia sudah berusia lanjut. Tapi ketika sudah usia lanjut sekalipun, setiap kali orang datang mau mendoakan, mau memperhatikan dia, sebaliknya ibu ini mencatat, siapa nama kamu, dicatat, ditulis siapa nama kamu, apa yang menjadi pergumulan kamu. Jadi setiap tamu yang datang, ibu ini malah catat. Dan di dalam kamarnya
terpampang tulisan orang-orang yang pernah datang kunjungin dia. Semua nama-nama itu, di belakang ranjangnya itu adalah daftar list orang-orang yang didoakan. Saudara, ini bagian yang sederhana sekali, contoh praktis ketika sudah usia lanjut tidak bisa aktif bergerak produktif, dia tetap masih bisa menghasilkan buah rohani. Ini bagian pertama. Kedua, saudara, tadi saya sudah bacakan dalam Lukas 1 ayat 5, kesempatan Tuhan berikan untuk apa? 2 kali diulang, jika kamu tidak bertobat. Jika kamu tidak bertobat, kamu juga akan mengalami hal yang sama, nasib yang sama, seperti orang-orang di Galilea, yang darahnya dicampurkan oleh Pilatus dalam persembahan korban mereka, artinya dibunuh oleh Pilatus. Yang kedua, peristiwa mengenai menara Siloam yang rubuh. Slide berikutnya, tiba-tiba menara ini rubuh. Lukas 13 ayat 3 sampai 5. Tuhan Yesus dengan jelas berkata, karena waktu itu orang-orang bilang, Tuhan, ini mereka mengalami ini gara-gara dosa kali ya. Ini mereka bisa mati gara-gara dosa ini. Sehingga Pilatus campur darahnya dengan korban persembahan mereka. Tuhan Yesus bilang tidak. Terus Tuhan tambah satu lagi peristiwa. Tidak tahukah kamu di dalam ayat yang keempat, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, ayat 4 pasal 13, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang yang lain yang diam di Yerusalem. Jadi orang-orang pada waktu itu bilang, kalau orang ngalamin musibah, pasti karena dosa. Sebetulnya mau bilang apa? Aku gak berdosa ya. Dia berdosa, makanya dia ngalamin musibah. Aku gak salah, aku benar, makanya aku tetap sehat. Dia sakit, dia kena penyakit. Karena orang itu bersalah, orang itu berdosa. Ini yang mau dikatakan di dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5 dalam Lukas pasal 13. Ya, orang-orang itu pada waktu katakan Tuhan, ditanya kepada Tuhan Yesus, di mana keadilan Allah? Kalau ada orang menderita, mengalami musibah, itu pasti gara-gara dosa dia. Aku gak dosa ya Tuhan, orang itu yang dosa di Galilea tuh, yang darahnya dicampurkan, dibunuh oleh Pilatus, dimasukkan, diaduk-aduk, jadi korban persembahan mereka jadi satu. Pilatus ini sangat kejam sekali. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang enggak, kataku kepadamu, kalau kamu tidak bertobat, kamu pun semua akan binasa dengan cara demikian. Demikian juga dengan peristiwa tadi, menara dekat Siloam tiba-tiba rubuh. Apakah lebih besar kesalahannya daripada orang-orang yang ada di Yerusalem? Enggak. Tanggal 14 Juni ada peristiwa tahun 2017 di 30-40 menit dari kota London, itu ada satu menara, bukan menara sebetulnya, apartemen Grenfell Tower di London, kurang lebih 30-40 menit, itu di lingkungan pemukiman yang sebetulnya cukup elit. Tapi ada apartemen buat orang-orang yang kelas menengah bawah begitu, menurut beberapa berita. Jam 1 pagi, apa yang terjadi? Kebakaran, saudara lihat berita itu. 2017, kemarin Pangeran William bersama istrinya kumpul dengan orang-orang yang kena korban itu. 5 tahun yang lalu, ada apartemen yang 24 lantai, ketika orang tidur, tiba-tiba di lantai 4 ada kulkas yang korslet atau meledak, kebakar. Lalu mereka dikasih tahu, jangan tinggalkan apartemen. Kenapa? Karena nanti akan ada fire extinguisher, sprinkler yang akan semprot itu air kebakaran, akan mati. Saudara tahu? Ditunggu menit demi menit, 15-30 menit, itu air, sistem pemadam kebakaran di Grenfell Tower itu tidak berfungsi. Padahal mengerikannya, baru dilakukan renovasi. Habis miliaran rupiah. Heran ya. Ternyata saudara, kalau saudara nanti lihat di berita di Google, itu apartemen bagus. Tapi bagusnya dari tampak luar. Jadi luarnya ini dipasang cladding pakai bahan tertentu plastik. Jadi bagus sekali saudara. Dari lantai 1, 2, 3, 4 sampai 24. Ternyata di bagian dalam apartemen itu
sistem pemadam kebakarannya tidak dibereskan. Sehingga akhirnya orang-orang pada lari-lari keluar, yang mati berapa? 72 orang mati dalam hitungan sekejap. Dalam hitungan menit itu orang heran, kok kebakaran begitu cepat? Satu building habis dalam waktu 2-3 jam, habis semua. Bahkan dalam hitungan menit semua nyamber. Karena sekeliling daripada 24 lantai itu ditutup cladding, plastik begitu, cladding fasade bangunan, supaya tampaknya jadi bagus. Dalamnya nggak diurus. Saudara, orang mulai menyalahkan, ini kesalahan manusia. Ini kesalahan manusia. Ini kesalahan manusia. 72 orang mati. Yang mengenaskan, saya membaca ada seorang bapak bilang, aduh, dia kehilangan putrinya, kehilangan menantunya, kehilangan istrinya, kehilangan anaknya dalam satu malam. Lagi tidur, coba saudara, lagi tidur tiba-tiba kebakaran, terus dijaminkan jangan keluar, nanti api bisa padam sendiri. Nggak taunya bukannya padam, panik semua karena nggak berfungsi. Ini terjadi. Lalu ketika orang mulai membahas, apakah yang terjadi dengan peristiwa yang Tuhan Yesus katakan, ada orang yang tiba-tiba mati kena musibah, ditimpa oleh itu tower di menara di Siloam. Dengan peristiwa tadi orang-orang kita bandingkan 5 tahun yang lalu tanggal 14 Juni 2017, tiba-tiba kebakar dan mati, banyak anak-anaknya mati. Terus kita mungkin bertanya, bagaimana mempertanyakan keadilan Tuhan? Waktu saya merenungkan bagian ini, heran. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan orang-orang ini soal keadilan Allah. Apa yang terjadi dengan musibah yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dia berkata, jikalau kamu tidak bertobat. Jikalau kamu tidak bertobat, maka kamu pun akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh mereka. Jadi Tuhan mau ajak para pendengarnya, termasuk sekarang saudara dan saya, ketimbang kita mempermasalahkan atas apa yang terjadi kepada seseorang, kita kan seringkali gitu manusia ya. Kalau ada sesuatu peristiwa, ada musibah, langsung kita pikir, dosa apa itu orang ya? Kok dia bisa mengalami itu? Kok dia bisa mengalami musibah? Kok dia bisa mengalami penyakit? Kok dia bisa mengalami hal yang seperti itu? Mestinya kalau dia orang benar, dia tidak mengalami itu. Kalau dia tidak berdosa, dia tidak mengalami itu. Pasti dia berdosa. Kita manusia seringkali mau menilai seseorang dari apa yang terjadi pada orang itu. Tapi sekarang Tuhan Yesus katakan, ingat baik-baik. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupmu, dengan hidupku, jikalau kamu tidak bertobat. Semalam di Young Couple Fellowship saya sampaikan, seorang penyanyi terkenal dari Kanada tiba-tiba muka sebelah kanannya nggak bisa digerakkan, tiba-tiba lumpuh. Itu bisa menyebabkan dia punya telinganya juga rusak, nggak bisa dengar, terus bisa vertigo, jalan juga nggak bisa. Terus dia share di dalam Instagramnya, apa yang terjadi dengan dia. Dia mau keliling dunia itu, untuk bikin tour, bagaimana dia harus menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang menunggu dia. Dia sampaikan, namanya Justin Bieber, di dalam Instagramnya. Aduh, saya perhatikan dia. Saudara lihat, dia bilang, muka saya yang sebelah kanannya ini nggak bisa kedip, yang kedip sebelah kiri terus. Dia senyum, ininya kalau saudara sekarang bisa senyum, ini nggak kelihatan pakai masker. Kalau bisa senyum, gini, dua-duanya bisa naik. Ini artinya apa? Kita punya syaraf di muka ini normal. Tapi orang yang kena virus, namanya penyakitnya Ramsay-Hunt syndrome, itu virus bisa membuat saraf di pipi tiba-tiba mati. Sampai ke saraf mata. Jadi saudara kalau masih bisa berkedip, mesti mengucap syukur. Semua masih bisa berkedip? Bisa ya? Itu orang bisa berkedip aja, mata bisa berkedip. Itu kalau sarafnya ada gangguan, nggak bisa kedip. Saudara kalau nggak bisa berkedip, apa yang terjadi? Kita paksain. Kenapa sih? Karena kalau mata kita nggak berkedip, bisa rusak. Karena lensa matanya ini ketika
membasahi kita punya mata. Aduh, saya pikir Tuhan sangat sederhana sekali. Orang kalau bisa bersyukur atas apa yang paling sederhana, bahwa ini semua karena anugerah Tuhan. Tapi ada orang-orang tertentu dalam keadaan sehat-sehat tiba-tiba nggak bisa bergerak. Bukan hanya si Justin Bieber, ada kasus-kasus yang lain. Saya semakin bersyukur kalau kita dalam hal yang sederhana bisa menikmati anugerah Tuhan. Amin, saudara. Itulah sebabnya mari kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Ada kesempatan, ada waktu untuk bertobat. Karena waktu tidak akan pernah selalu ada. Seperti apa yang dikatakan oleh J.I. Packer, pertobatan itu apa? J.I. Packer menuliskan di dalam bagian tulisan, dia berkata seperti ini, pertobatan lebih dari sekedar kesedihan atas masa lalu. Jadi ketika saudara mengingat akan segala peristiwa apa yang terjadi, mari kita mereflek kepada diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat? Itu yang Tuhan ingatkan dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Pertobatan adalah perubahan pikiran dari hati kita. Suatu kehidupan yang baru atas penyangkalan diri dan melayani Sang Juru Selamat sebagai Raja di dalam diri kita ini. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, ketika lihat segala sesuatu terjadi, mari kita ingat melihat diri kita. Apakah kita sudah bertobat belum? Sudah mengalami pertobatan yang sejati belum? Seperti di dalam perjanjian baru ditulis metanoeo, artinya berubah pikiran kita. Tujuan hidupnya berubah. Lalu suf di dalam perjanjian lama artinya dia berbalik arah. Dia berubah hidupnya. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang percaya mengaku menjadi orang Kristen, tapi hidupnya enggak berubah, pikirannya enggak berubah, bolak-balik jatuh di dalam dosa yang sama, kita dapat berkesimpulan ini orang memang belum mengalami pertobatan yang sejati. Inilah yang Tuhan Yesus teriakkan kepada orang-orang yang berkata, kenapa ada orang-orang mengalami musibah ini, musibah itu. Tuhan Yesus katakan, itu urusan Tuhan dengan diri dia. Sekarang urusan kamu dengan aku adalah, apakah kamu sudah bertobat atau belum? Pertanyaan ini bukan hanya bagi saudara, tapi juga bagi saya. Apakah saya sebagai hamba Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang sudah hidup di dalam pertobatan hari demi hari? Pak, memang ada pendeta yang belum bertobat? Ada. Saudara jangan pikir karena dia pendeta dia pasti, belum tentu. Itulah sebabnya J.I. Packer mengingatkan apa artinya pertobatan yang sejati. Pikiran kita berubah, arah hidup kita berubah, dari ke utara menjadi ke selatan, berubah cara pandang kita. Barulah akan ada buah-buah pertobatan. Kalau tidak akan pernah. Kalau tidak mengalami pertobatan sejati, enggak mungkin kita harapkan buah. Ayo dong berbuah, ayo dong melayani, ayo dong ambil bagian. Enggak bisa, kenapa? Karena memang belum bertobat. Dulu ada satu orang yang di pelayanan yang lalu, setiap kali dengar khotbah dia pasti tidur. Maka saya katakan, hei kamu coba duduk di depan. Saya bukan mau memperkenalkan kamu nih di salah satu pos PI dulu, supaya kamu tahu bagaimana dengan firman Tuhan. Heran saudara, pengurusnya udah bawain bangku kursi di depan. Di depan pun saya khotbah keras masih tidur. Ya, saya pikir bagaimana, ya sudahlah, memang dia belum bertobat mau bagaimanain. Ini cuma contoh, ketika orang mau ada di dalam rumah Tuhan, maka tidak bisa tidak saudara. Pertobatan sejati itu merubah cara pikir dia, merubah arah hidup kita. Yang ketiga, kita tahu ada kesabaran dari pengurus kebun anggur itu. Kalau Tuhan, kita baca di dalam Alkitab, Tuhan Yesus adalah sang pengantara, mediator, seperti dia pengurus daripada kebun anggur itu. Bapa yang murka sudah binasakan saja manusia, tapi Tuhan Yesus datang, sabar. Jangan, aku mau mati. Aku mau memenangkan orang-orang yang mau mendengarkan aku. Kasih kesempatan. Yesus Kristus itulah pengurus kebun anggur yang mencangkul tanah sekeliling, yang kasih pupuk. Sekarang ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, siapa yang jadi pengurus?
kebun anggur? Siapa saudara? Saudara dan saya. Amin. Kitalah yang jadi pengurus. Ketika ada orang-orang tertentu, ini orang kok sudah dilayani belum berbuah, apakah kita langsung bilang, sudah kebaskan debu, tinggalkan, sudah nggak mau, tebang saja Tuhan. Kalau udah tebang artinya apa? Mati. Tebang saja pohon itu, mati, selesai. Tapi sebagai pengurus daripada kebun anggur, mari kita punya hati seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan kasih kesempatan berapa? 1 tahun lagi. 1 tahun bicara tentang satu durasi, kurun waktu. Yang enggak selama-lamanya. Pengurus ini tidak berkata, sudah Tuhan kasih dia waktu selama-lamanya. Jangan 1 tahun, jangan 2 tahun, jangan 3 tahun. Terus. Enggak. Ada masa durasi. Artinya apa saudara? Anugerah yang saudara dan saya terima tidak selalu ada. Kesempatan yang saudara dan saya terima tidak selalu ada. Itulah sebabnya kita mau setiap kali mendengar firman, kita dapat nasihat, teguran firman Tuhan ketika kita baca pribadi, ketika merenungkan pribadi, kita tahu Tuhan masih kasih kesempatan. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26, saya sudah tuliskan di sana. 1, 2, 3. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali sehingga terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi ada iblis yang menjerat orang-orang tertentu. Kita berupaya, kita berdoa, Tuhan tolong supaya jerat ini aku bukakan dengan pertolongan Tuhan, orang itu bisa kembali kepadamu, bisa bertobat, mengalami apa yang engkau inginkan, yaitu berbuah-buah, tidak menjadi batu sandungan. Tapi apakah selamanya saudara? Tidak. Saya pernah sampaikan di tempat ini, mungkin ada satu masa saya tiap hari Minggu jemput seseorang, jemput dia supaya dia bisa kenal Tuhan. Saya tidak lewat rumah dia, tapi saya bela-belain jemput dia supaya dia bisa ke gereja kenal Tuhan. Pak, saya nggak punya mobil. Ya sudah, kalau alasan kamu nggak punya mobil, nggak ada transportasi, sebetulnya juga bisa dengan transportasi, panggil kalau mau. Tapi saya tahu dia belum cukup dewasa. Saya jemput minggu demi minggu, 52 minggu kali 2, 100 kali lebih. Tiap hari Minggu saya jemput. Setelah hampir 2 tahun, saya bilang sama istri saya, kayaknya sudah cukup. Kenapa sudah cukup? Masih ada PR yang lain yang harus kita kerjakan. Artinya apa? Kalau sudah dijemput 100 kali dijemput, sudah cukup gak saudara? Bukannya dia orang yang gak mampu, secara finansial mampu. Apakah sudah tua? Enggak juga, masih sehat. Maka saya katakan, ada waktu di mana Tuhan kasih anugerah. Setelah selesai saya katakan, Ibu maaf, bersama dengan istri saya katakan, ada pelayanan yang lain yang harus saya kerjakan. Ibu pergi sendiri ya, sudah cukup ya, 100 kali lebih ya, diantar jemput loh, bukan hanya jemput aja, anterin juga, dan free of charge. Jadi benar-benar jemput, antar gitu, 100 kali. Dia juga tidak merespon. Setelah itu ya udah selesai, nggak pernah lagi ada kerinduan mau datang kepada Tuhan. Terus saya berdoa, Tuhan, aku sudah berusaha. Kalau di bagian seperti ini saudara, kalau kita sudah berusaha, Nabi Yeremia sangat menghibur. 40 tahun yang bertobat cuma 2 orang. Tapi jangan pakai ayat ini untuk saya nggak pernah menangin jiwa. Itu lihat aja Nabi Yeremia, jangan seperti itu saudara. Kita harus berusaha yang terbaik. Tapi kalau sudah berusaha dan belum juga ada hasil, Tuhan akan melihat upaya, jerih payah, pengorbanan saudara, apa yang sudah tabur, tidak pernah sia-sia. Ini kesabaran Tuhan. Ada waktu. Kesabaran itu selalu ada waktunya. Kesabaran itu tidak selama-lamanya. Nggak ada kesabaran yang selama-lamanya sampai Tuhan datang nanti sampai di sorga, terus Tuhan sabar, enggak. Alkitab berkata, kesabaran Tuhan ada batasnya. Kita nggak suka.
Suka nggak saudara? Nggak suka, saya nggak suka. Saudara juga nggak suka. Orang tua kan sering ngomong sama anaknya, papi mami ada waktu ya, sabar sama kamu ya, ingat ya, kalau masih begitu lagi rotan kamu. Terus nggak ada papi mami yang pinter, yang bijaksana, nggak apa-apa, terserah kamu, suka-suka kamu, nggak ada hukuman, nggak ada rotan, pokoknya bebas. Itu bukan orang tua yang baik. Tuhan pun seperti itu. Saya mau akhiri di bagian yang terakhir. Kesabaran Tuhan ada waktunya. Maka di dalam Matius 21 ayat 19 ada penghakiman yang Allah akan nyatakan. Mari kita baca bersama-sama ayat yang penting ini terkait dengan pohon ara, ayat 19, 1, 2, 3. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga, bagaimana? Keringlah pohon ara itu. Ngeri ya. Jadi kalau Tuhan katakan engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, ini artinya judgment, ini artinya penghukuman, penghakiman Allah berakhir pada pohon ara itu. Engkau tidak akan berbuah lagi. Maka keringlah pohon ara itu, lalu pohon ara itu mati seketika itu juga. Penulis yang lain berkata keesokan harinya. Matius tidak mencatat waktunya kapan. Intinya adalah pohon ara itu ketika Tuhan Yesus katakan kamu tidak akan berbuah lagi, mati saudara. Mari kita renungkan diri kita baik-baik. Kalau hidup kita sebagai pohon ara, orang-orang Israel rohani, orang-orang Kristen yang sudah ditebus, tidak juga berbuah. Hari ini Tuhan kasih kita anugerah. Kalau saudara pakai kuota internet, maka ketika habis waktunya, maka ada namanya masa apa? Grace period. Ya, grace period, masa anugerah. Periode grace. Maka kuota saudara, nomor saudara tidak langsung dibuang, jangan dibuang karena masih kasih waktu anugerah. Ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tergantung providernya. Grace period itu kalau tidak diperpanjang lagi beli kuota, maka buang udah, habis, tidak bisa lagi dipakai di SIM card saudara ketika pakai handphone. Waktu saya renungkan bagian ini, Tuhan terima kasih. Tuhan juga kasih grace period, masa anugerah. Itulah sebabnya mari kita perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan tidak menghakimi pohon ara itu, berarti Tuhan tidak berdaya. Saudara senang gak kalau Allah itu adalah Allah yang akhirnya menghakimi atas segala sesuatu? Atau saudara maunya udahlah, Tuhan gak usah pakai penghakiman, penghukuman lah, bebas-bebas aja. Kalau saudara mengingat peristiwa kerusuhan bulan Mei tahun 98, apa yang terjadi? Ngeri saudara. Ini bersyukur dari Kelapa Gading ada itu Inkopal, ada orang-orang tentara yang mengawal di daerah-daerah tertentu. Saya waktu itu tinggal di Taman Modern. Waduh saudara, kalau lihat kerumunan, saya sudah dipesan oleh RT keluar bawa apa yang bisa dibawa. Kalau sesuatu terjadi, pokoknya silakan, kalau harus dengan kekerasan dan sebagainya dari lingkungan itu. Kenapa? Karena kenapa kita takut? Enggak ada hakim, enggak ada hukum, semua orang boleh. Polisi enggak ada, tentara kemana enggak tahu. Pada waktu kerusuhan itu, ya pada waktu kita lihat mulai dikendalikan kerusuhan bulan Mei 98, kita langsung tenang. Ada aparat, ada orang-orang yang pegang otoritas, menegakkan keadilan, menghukum mereka yang melakukan kejahatan. Demikian juga dengan Tuhan. Ya, pada waktu penghakiman nanti, mari kita baca ayat terakhir Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Tuhan dimuliakan pada waktu orang-orang dihakimi. Ayat 3 sampai 4 kita baca ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu?
sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Penghakiman Tuhan adalah benar. Bagi orang yang berbuah, juga bagi orang yang tidak berbuah. Bagi orang yang bertobat, juga bagi orang yang tidak bertobat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri firman Tuhan dengan doa. Mari kita koreksi hati kita masing-masing. Seperti pujian yang tadi kita sudah nyanyikan. Kita nyanyikan sekali lagi di depan mata Yesus, bait pertama dan bait yang kedua. Di depan mata ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Bait kedua, di depan mata ternyata kesalahanku dan hidupku perisamu di depan mata Yesus. Sementara musik menaikkan pujian ini dengan lembut, mari kita merenungkan firman Tuhan. Apakah kita seperti orang-orang yang datang mempertanyakan tentang dosa orang lain? Seperti orang-orang Galilea yang mempertanyakan tentang penduduk Galilea yang lain yang darahnya dicampur Pilatus dengan korban yang mereka persembahkan. Atau kita mempertanyakan ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, yang kita pikir kesalahannya lebih besar daripada kesalahan kita. Namun hari ini Tuhan Yesus menegaskan di dalam perumpamaan tentang pohon ara ini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Betapa keras firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Buah pertobatan yang Tuhan cari, bukan daun-daunnya, bukan identitas kita sebagai orang Kristen dan sebagai hamba Tuhan, tapi buah-buah rohani apa yang orang boleh petik dari saudara, boleh kecap dari saudara, yang membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen sejati yang sudah mengalami perjumpaan pribadi, pertobatan pribadi. Kita juga bersyukur kalau Tuhan masih kasih kita grace period, masa anugerah, kasih kesempatan 1 tahun lagi untuk dapat terus mengecap kebaikan Tuhan. Kalau waktu yang Tuhan kasih juga kita tidak gunakan baik-baik, maka penghakiman atas kesabarannya yang sudah habis itu akan terjadi atas setiap orang. Kiranya kita boleh dilembutkan hati oleh Roh Kudus dan kembali datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan di depan mata Yesus. Kubuka kehidupanku, isi hati yang keruh, di depan mata Yesus semua kesalahanku menjadi nyata. Di depan mata Yesus ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh
depan matahari. Bait kedua. Di depan matahari. Ternyata kesalahanku, ternyata kesalahanku, dan hidupku beri semu di depan matahari. Mari kita berdoa. Di depan mata-Mu ya Tuhan, segala sesuatu terbuka, telanjang, terlihat, isi hati yang keruh, kesalahan-kesalahan kami. Kiranya Tuhan, lewat firman hari ini, membawa kami kepadamu kembali. Kami boleh kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini kami meninggalkan Tuhan, kami tidak peduli dengan Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan, bukan hanya kepada para pendengar pada waktu itu, tapi perumpamaan ini bagi hamba-Mu juga, bagi jemaat-Mu, bagi setiap orang. Ketika kami masih dikasih kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan anugerah, kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya di depan mata Kristus yang bercahaya menyinari hati pikiran kami, kami boleh mengalami pertobatan yang sejati. Kasihanilah kami, demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.